dipulihkan untuk memulihkan. Dan dasar ayatnya adalah dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19, yang tentunya ini bukanlah ayat yang asing lagi bagi kita, sudah seringkali kita baca, tetapi siang hari ini kita coba melihatnya kembali untuk kita dapat merenungkan beberapa prinsip kebenaran yang Tuhan Yesus mau ajarkan dari bagian ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Judul perikopnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita harus percaya dalam hidup kita. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, itu tentu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik itu. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada situasi-situasi yang sulit. Ya, dengan sengaja Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang tujuannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk mempersiapkan kita menjadi pelayan Tuhan, untuk menghadapi orang-orang yang mengalami masalah yang pernah kita alami dalam hidup ini. Seringkali itu terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu yang saya yakini. Ketika Tuhan membawa saya kepada satu titik di mana saya susah untuk bersyukur, susah untuk mengasihi orang lain dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan membawa saya ke sana untuk satu tujuan, mempersiapkan saya bahwa satu ketika nanti Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang seperti itu kepada saya untuk saya layani dalam pelayanan dan hidup saya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dari cerita yang barusan kita baca ini, yang dialami oleh Simon Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, yang kalau kita melihat konteksnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasca kebangkitan Tuhan Yesus memang punya tujuan, banyak tujuan Yesus. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan salah satu di antara tujuan yang lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah bagi saya untuk memulihkan atau menstabilkan kembali goncangan iman dan goncangan psikologi yang dialami oleh para murid sejak
peristiwa Yesus ditangkap sampai dia disalibkan. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hampir semua murid sejak dari peristiwa Yesus ditangkap sampai dia disalibkan, mereka mengalami yang namanya goncangan iman dan goncangan psikologi yang luar biasa. Dan sebelumnya itu Yesus sudah mengatakan itu. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 26 itu ayat 31 sampai dengan ayat 35, di situ dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Dan saya percaya Yesus mengatakan itu karena memang dia sengaja izinkan itu terjadi dan dialami oleh para murid. Dan salah satu murid yang paling parah bagi saya yang paling parah mengalami yang namanya goncangan iman dan goncangan psikologi adalah Simon Petrus. Simon Petrus yang disorot oleh Yohanes dalam teks kita. Kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara kenapa dia kalau kita ini buat sebuah apa istilahnya itu skenario film drama gitu seperti itu. Kenapa Simon Petrus yang begitu mengalami goncangan iman dan psikologi yang hebat? Bagi saya karena dia salah satu peran utamanya dalam penyangkalan. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus sampai pada akhirnya Yesus disalibkan. Murid yang lain mungkin tidak, hanya Yudas Iskariot dia sudah bunuh diri. Tidak secara langsung mereka terlibat dalam perang itu sejak Yesus ditangkap. Tetapi Petrus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bahkan boleh dikatakan peran utama dalam skenario penyaliban Tuhan Yesus, yang tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, sebelumnya Yesus sudah mengatakan itu kepada Simon Petrus sebelum peristiwa itu. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 26 ayat 73 sampai dengan 75, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bagian yang terakhir waktu Petrus menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali, dan hal itu betul-betul terjadi. Maka apa yang dialami oleh Simon Petrus? Dikatakan begini, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu apa? Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saya percaya tangisan Petrus dengan sedihnya ini bukan tangisan yang biasa saja, bukan tangisan yang dia pernah alami selama ini. Saya percaya dan sungguh percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tangisan Petrus pada waktu itu dengan sedihnya itu adalah tangisan penyesalan yang luar biasa. Dia menyesal kenapa dia harus lakukan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya sejak itu, kalau kita memperhatikan, sejak itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada Simon Petrus? Dia menjadi pribadi yang putus asa. Dia merasa bersalah yang begitu mendalam. Lalu dan oleh karena itu dia meninggalkan pelayanan. Dia berusaha untuk mengisolasi diri, dan bahkan dia kehilangan gairah dan semangat dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam kondisi yang seperti itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada Simon Petrus, dia melihat Petrus bukan saja sebagai muridnya, tetapi
jauh daripada itu, sebagai seorang pasien yang perlu pemulihan, yang perlu ditolong, yang perlu dipulihkan dari goncangan iman dan goncangan psikologi yang dialami oleh Simon Petrus kala itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap orang, siapa saja, dalam perjalanan hidupnya pasti juga pernah mengalami yang namanya pahit manis, baik buruk dan susah senangnya hidup ini. Kita semua pasti mengalami ini. Kalau saya tanya saudara hari ini, siapa di antara saudara yang tidak pernah menangis selama ini? Saya yakin tidak ada yang berani angkat tangan. Ya, saya yakin. Atau bahkan berani angkat tangan tidak pernah. Karena apa? Karena saya yakin semua pernah menangis. Atau sebaliknya juga, kalau saya bertanya siapa di antara saudara yang dalam hidupnya tidak pernah tertawa, tidak akan ada yang sekarang aja tertawa. Tidak ada yang tertawa. Ya karena itulah variasi kehidupan yang Tuhan desain dan ciptakan bagi kita, baik orang percaya dan pada manusia pada umumnya. Pasti kita mengalami hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi secara khusus dalam perjalanan kehidupan kita, manakala kita menghadapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang pahit, itu kadang-kadang membuat iman dan juga psikologi kita juga mengalami goncangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi satu hal yang kita mau belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang sedang mengalami goncangan iman dan goncangan psikologi, namun mau membuka diri dan berbenah diri, pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Itulah yang akan kita belajar dari Simon Petrus hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Itu prosesnya, itu rumusnya, saudara. Orang yang sedang mengalami goncangan iman dan psikologi, kalau mau membuka dirinya, dia pasti akan mengalami yang namanya pemulihan. Bagaimana percakapan Yesus dengan Petrus ini, supaya tujuan utamanya untuk memulihkan Petrus, supaya ketika dia dipulihkan, dia dipersiapkan untuk memulihkan banyak orang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya agar kita dipulihkan dari goncangan iman dan goncangan psikologi kita? Yang pertama adalah ingatlah kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Ingatlah kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Ayat 15 ayat sampai dengan ayat 17, Bapak Ibu Saudara. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada konteksnya sekali lagi, kalau kita bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Simon Petrus dan juga temannya yang lain, Thomas, Nathanael, di Danau Tiberias itu, maka jawabannya adalah kita tahu sedang menjala ikan. Sedang kembali kepada profesi mereka yang lama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya menjala ikan adalah pekerjaan ataupun profesi masa lalu Simon Petrus, khususnya sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus. Waktu dia dipanggil pertama kali dalam kisahnya, ayat Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada Simon Petrus, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang artinya bahwa sejak saat itu, sejak Simon Petrus dipanggil saat itu, tugas dan tanggung jawab dia yang paling utama sebagai seorang murid adalah menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Nah, itu sebabnya
pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus ini bagi saya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Bertujuan untuk membawa ingatan Simon Petrus pada kasih mula-mula Simon Petrus, ya, saat dia mengambil keputusan untuk meninggalkan profesinya yang lama sebagai nelayan dan mengikut Tuhan Yesus. Itu spiritnya yang pertama. Waktu Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Supaya dia teringat kembali, membawa ingatan dia kepada kasih mula-mula akan panggilan yang dia terima dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya bagi saya kalau ada orang yang mengkaitkan ini dengan penyangkalan Petrus, ya, Simon Petrus sampai 3 kali karena Simon Petrus, pernah saya dengar khotbah gitu, karena Simon Petrus ya menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, maka demikian juga Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Bagi saya bukan itu yang menjadi tujuan utama dari Tuhan Yesus ketika dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali. Bukan bertujuan untuk membawa ya ingatan Simon Petrus pada tindakannya ketika dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ya. Bukan itu tujuannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena spirit yang terkandung dalam pertanyaan ini adalah bukan untuk menghakimi Simon Petrus, tetapi melainkan untuk mau memulihkan kondisi Simon Petrus pada waktu itu. Yesus tidak sedang bertindak sebagai hakim. Yesus tidak sedang bertindak sebagai polisi yang sedang menginterogasi Simon Petrus yang mungkin dianggap sebagai terdakwa atau pembuat kejahatan. Tetapi Yesus sedang bertindak sebagai dokter ya kepada pasiennya yang bernama Simon Petrus kala itu, untuk memulihkan dia dengan pertanyaan itu, supaya membawa ingatan Simon Petrus pada kasihnya yang mula-mula. Kasih mula-mula yang membuat dia bergairah, kasih mula-mula yang membuat dia bersemangat dalam iman dan pelayanan, yang tidak lagi dilihat dan dijumpai oleh Tuhan Yesus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus dan sedih oleh karena perbuatan yang dia lakukan itu. Saudara, adakah di antara saudara hari ini yang sedang juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh Simon Petrus? Ya, mungkin saudara juga sedang mengalami yang namanya goncana yang berhubungan dengan panggilan, yang berhubungan dengan iman, dan mungkin yang berhubungan dengan jiwa atau psikologi. Sudah mulai ada di ambang keputusasaan, sudah mulai ada di sebuah titik jenuh, merasa hampa, atau mungkin juga merasa bersalah dan kehilangan gairah dan semangat dalam melayani Tuhan. Bisa saja itu terjadi. Saya tidak tahu kondisi saudara saat ini, tetapi saudara, ingatlah, hari ini juga Tuhan sedang bertanya kepada kita, jikalau kita sedang mengalami seperti apa yang dialami oleh Simon Petrus. Tuhan sedang bertanya, apakah engkau mengasihi? Atau dengan kata lain, ingatkah engkau akan kasih yang mula-mula itu kepada? Kasih mula-mula yang membuat kita bergairah dan bersemangat dalam iman dan panggilan kita. Kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya dan memanggil saudara dan saya, sehingga saudara dan saya ada di sini saat ini. Ingat kasih mula-mula saudara. Ingat panggilan saudara yang semula, yang membuatku bergairah, bersemangat untuk mau melayani Tuhan. Karena itulah yang akan dapat
memulihkan kondisi goncangan, mungkin itu goncangan iman dan goncangan psikologi yang saudara dan saya alami. Kita semua pasti punya panggilan awal, yang namanya panggilan awal yang kita sebut sebagai kasih mula-mula kita. Entahkah itu yang berhubungan dengan panggilan kita saat kita ada di STI, ataupun saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi ketika kita dilahirkan kembali. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Setelah sampai di Bali, kuliah di Bali dan dimuridkan oleh seorang misionaris yang bernama Pak John Stroud, barulah saya mengalami yang namanya arti kekristenan dan hidup lahir baru, saudara. Dan sejak itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat betul itu adalah tahun 1996 tahun ini, ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan di momen itu saya begitu menikmati hubungan saya dengan Tuhan, menangis kalau menangis yang sejadi-jadinya seperti itu sampai tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari kita. Bagaimana Tuhan mengasihi saya dan menyediakan pengampunan bagi saya orang yang berdosa. Lalu saya percaya bahwa Dialah Juru Selamat saya dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Dan dalam perjalanan hidup saya, saudara, ketika saya mengalami titik-titik yang mungkin seperti yang dialami oleh Simon Petrus pada waktu itu, ingatan saya selalu bawa ke sana. Waktu pertama kali saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Demikian juga ketika saya menerima panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Ingatan saya selalu untuk bagaimana ketika pertama kali saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan. Saudara, sekali lagi bahwa bagaimana caranya agar kita dipulihkan dari goncangan iman dan goncangan psikologi. Yang pertama adalah ingatlah kasih mula-mula kepada Tuhan. Itulah yang membuat saudara akan terus bergairah dalam tugas dan pelayanan dan hidup saudara selama kita hidup di dunia. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kembali ke ayat 15 dan ayat 17 itu, selain ada kata di situ ada kalimat, apakah engkau mengasihi aku, tetapi juga dari apa yang dikatakan oleh Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara Simon Petrus berkali-kali berkata bahwa Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apa maknanya ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Bagi saya ini bermakna bahwa cara yang lain agar kita dipulihkan dari goncangan iman dan goncangan psikologi adalah ingatlah bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Kenapa Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita? Karena Dialah yang merancang segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara, apapun itu yang terjadi, susah senang, semuanya itu Tuhan tahu, Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya sekali lagi ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan pada akhirnya Simon Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Apa tujuan yang lain yang Tuhan ingin dari Simon Petrus? Selain Dia ingin membawa ingatan Petrus kepada kasih mula-mulanya, tetapi juga yang kedua, supaya Petrus itu mengaku, supaya Petrus itu jujur, dengan kata lain mengaku itu adalah jujur. Supaya Petrus itu jujur, akhirnya dia jujur di hadapan Tuhan. Bagi saya spirit daripada pertanyaan ini sama dengan ketika Tuhan Yesus melihat seorang yang lumpuh selama 38 tahun lamanya di pinggiran kolam Bethesda dalam Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh?
supaya orang itu jujur, supaya itu orang itu mengakui keterbatasannya. Ya, makanya akhirnya kan dia jujur. Dan waktu Yesus tanya sama dia, mau anda sembuh? Bukan jawabannya, ya Tuhan aku mau. Tetapi dia bilang apa? Ya tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ini kondisiku, aku lumpuh. Ya, ketika air kolamnya bergoncang dan ketika aku menuju ke sana, orang lain sudah mendahului aku terjun ke dalam kolam itu. Jadi Tuhan bertanya seperti itu supaya dia jujur, mengakui keterbatasannya di hadapan Tuhan. Bukan berarti bahwa ya Tuhan tidak tahu bahwa keinginan orang itu sembuh atau tidak. Sama juga ketika Tuhan Yesus menemui Adam dan Hawa waktu jatuh di dalam dosa dan bertanya kepada mereka, di mana kamu tahu? Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa berada. Tetapi tujuan spirit daripada pertanyaan Tuhan itu supaya mereka mengaku bahwa mereka telah mengambil buah pohon kehidupan itu dan memakannya, mengakui jujur di hadapan Tuhan apa yang mereka telah lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan bertanya seperti itu, ya tujuan yang lain adalah supaya Petrus mengaku, supaya Petrus jujur. Tuhan tahu bahwa kasih Petrus jangankan agape, filia pun sudah sampai. Makanya waktu derajat kasihnya diturunkan oleh Tuhan Yesus pada pertanyaan yang ketiga itu, dia nangis. Mungkin dia berpikir, jangankan agape, filia pun mungkin saya tidak bisa mengasihi Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan tahu akan keterbatasan daripada Petrus sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Yang Tuhan mau adalah supaya dia jujur, supaya dia mengakui di hadapan Tuhan akan segala kekurangan dan keterbatasannya. Karena apa? Karena pengakuan atau kejujuran adalah jalan menuju pemulihan. Iya. Dalam dunia konseling gitu ya Pak Yosua. Dalam konseling. Jadi kalau saudara berani mengakui, berani jujur, itulah jalan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita bisa saja menyembunyikan keadaan dosa, perbuatan kita kepada orang lain dengan memakai topeng. Ya, bisa, saudara. Namun kita perlu sadar bahwa Tuhan tahu semuanya. Kalau saudara dan saya mau dipulihkan, Tuhan menuntut kita, keberanian kita untuk mengakui dan jujur di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Petrus waktu dia jujur di hadapan Tuhan dan dia menangis, bukan lagi air mata kesedihan, ya, bukan lagi air mata penyesalan, tetapi air mata, ya, kalau orang bilang psikologi, plong, ya. Sudah kalau sudah air mata yang keluar, sudah rasanya plong, ya, sudah keluar semua sampah yang ada di dalam dirinya. Ya, secara psikologi kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam tekanan, kepahitan, dendam, sakit hati, itu kan semua kotoran. Lalu ketika kita konseling, kita terbuka, jujur, kita keluarkan semuanya itu. Plong jadinya, saudara. Dan kalau saudara sampai menangis sama seperti yang dialami oleh Petrus, itu bukan lagi tangisan kesedihan, tetapi tangisan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan masih membuka pintu pengampunan, masih memberi kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri dan hidup kita, supaya kita dipakai oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan lebih lagi sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita caranya agar kita dapat dipulihkan dari goncangan iman dan psikologi? Yang ketiga, ingatlah bahwa segala sesuatu itu ada risikonya. Ya, ingat ayat 18 sampai ayat 19 itu Tuhan Yesus
ingin mengingatkan Simon Petrus bahwa apapun yang kamu lakukan, pelayanan apapun yang kamu jalani, profesi apapun yang kamu jalani, semua ada risikonya. Semua mengandung risiko. Itulah sebabnya di ayat yang paling terakhir Yesus berkata, dijelaskan bahwa dan hal ini dikatakannya, Yohanes penulis teks ini menjelaskan bahwa dan hal ini dikatakan Yesus, dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah. Kalimat yang kedua yang diulang dalam teks ini adalah selain apakah engkau pengasih aku. Ketiga maksud saya adalah gembalakanlah domba-domba. Ketika Petrus berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Lalu Yesus mengakhirinya dengan kalimat, gembalakanlah domba-domba. Kita tahu alasan utama kenapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus dengan tidak mengakui dia adalah guru, bahwa dia adalah seorang dari murid Tuhan Yesus. Bagi saya sebagai manusia, mungkin Petrus itu tidak mau menanggung risiko. Mungkin Petrus berpikir ketika dia jujur, ketika dia mengakui bahwa dia adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus, risikonya mungkin dia akan ikut ditangkap, ikut disiksa, bahkan mungkin ikut dibunuh dan disalibkan seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran Simon Petrus, sehingga dia menyangkal Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali. Aku tidak mengenal. Bahkan dia sampai bersumpah, sumpah aku tidak kenal dia. Tapi saudara, bagian ini waktu Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku, bagi saya ini bermakna bahwa ingin memberitahu Petrus bahwa apapun pelayanan yang kami lakukan, apapun profesi yang kami lakukan, semuanya itu ada risiko. Mau jadi nelayan, mau jadi pelayan Tuhan, semua ada risikonya. Jadi orang Kristen biasa ada risikonya. Jadi hamba Tuhan ada risikonya. Menjadi apapun itu pasti ada risikonya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagi saya ketika kita mengambil sebuah tugas dan pelayanan itu, jangan pernah berpikir tentang risikonya. Tidak berbicara soal ada tidaknya risiko yang kita hadapi. Semuanya pasti ada risikonya. Pertanyaannya adalah mau tidak, siap tidak kita menerima konsekuensi dan risiko apapun yang ada yang timbul di balik profesi itu sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyadarkan Petrus agar tidak menghindari yang namanya risiko. Apapun yang dia akan terima sebagai yang dia akan lakukan, dia harus terima konsekuensinya. Dan panggilannya itu, konsekuensi iman dan pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata bahwa waktu engkau masih muda, engkau boleh pergi kemana saja. Itu kan ilustrasi dan gambaran. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengikat pinggangmu dan orang lain akan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak sukai. Dan saya percaya nubuatan itu, Tuhan Yesus itu berbicara soal bagaimana Petrus akan mengakhiri hidupnya. Dan kita semua telah belajar dari sejarah bahwa di akhir hidup daripada Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia ternyata juga dijatuhi hukuman salib. Dijatuhi hukuman salib oleh karena tugas dan pelayanan pemberitaan Injil yang dia lakukan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia dijatuhi hukuman salib, dia berpesan, bahkan dia minta kepada pemerintah yang mau menyalibkan dia pada waktu itu, supaya salibnya itu dibuat X, tidak dibuat seperti salibnya Tuhan Yesus. Kenapa?
Bagi saya mungkin berpikir ya, mungkin Petrus berpikir saya tidak layak menerima salib seperti salib Tuhan Yesus. Jadi saya terhadap tidak layak ya. Dan itulah sebabnya bagi saya Bapak Ibu Saudara, ketika dia minta itu, sebagai bukti dan doanya kepada Tuhan Yesus bahwa saya siap menerima risiko, maka lebih berat dari risiko salib yang diterima oleh Tuhan Yesus. Saya percaya dan terlalu percaya itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa Petrus minta seperti itu? Dan saya percaya juga ketika Tuhan Yesus melihat Petrus disalibkan seperti itu atas dasar permintaan, Yesus di surga berkata, Petrus, aku tahu sekarang engkau bisa agape sama aku. Aku tahu sekarang engkau tidak saja dilihat, tetapi engkau bisa agape, menyerahkan hidupmu untuk aku. Aku tahu sekarang. Tentu itu yang kita rindukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak tahu apa tantangannya, bagaimana kesulitannya. Tetapi yang saya mau, terutama dalam doa saya, ya, ketika saya akhiri hidup saya, Tuhan juga mau Dia berkata kepada saya, Bapak, ya, engkau telah selesai menyelesaikan pertandingan di mana, ya, di dunia ini. Dan Tuhan, saudara, sesungguhnya Dia tidak pernah menuntut kita sempurna. Tuhan tidak menuntut murid-muridnya sampai sempurna. Dia tahu bahwa kita semua terbatas, saudara. Tapi apa yang Dia tuntut, saudara? Bagi saya bukan kesempurnaan yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan. Ya, setia sampai akhir hidup saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan mau meskipun berat tantangan saudara, meskipun jatuh bangun saudara, jangan putus asa, jangan cepat menyerah, tetaplah melangkah dan berjalan terus melewati setiap musim hidupmu, walaupun saudara harus jatuh bangun dan setia sampai akhir hidup saudara, supaya Tuhan tersenyum dan Tuhan berkata, aku tahu sekarang engkau siap menerima segala risiko yang ada di dalam tugas dan panggilan. Ya, memang tidak mudah. Tapi itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang telah mengalami pemulihan yang luar biasa seperti Petrus lah, ya, mereka lah yang pada akhirnya bisa bertahan sampai pada akhir. Karena apa? Karena itulah tujuan Tuhan, memulihkan dia dan pada akhirnya memulihkan banyak orang. Tuhan mau juga ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, dan ketika kita dipulihkan, Tuhan juga sedang mempersiapkan kita untuk memulihkan orang-orang yang nantinya Tuhan akan kirimkan dalam pelayanan kita yang menghadapi hal-hal seperti yang kita. Ya, itulah sebabnya bagaimana caranya sebagai kesimpulan agar kita dapat dipulihkan. Yang pertama, ingatlah akan kasih berulang-ulang. Selalu ingat bagaimana. Kalau bisa catat ya di langit-langit tempat tidur saudara, kapan pertama kali saudara menerima panggilan Tuhan. Ketika saudara stres, lihat di situ tanggalnya, dan itu yang akan menggairahkan saudara. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Ya. Mungkin orang lain, sahabatmu, bahkan orang tuamu tidak tahu kalau saudara sedang bergumul, kalau saudara sedang dalam hal yang susah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tahu. Ingat, ada pribadi yang lain, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang tahu segala sesuatu yang kita alami, termasuk kekurangan dan keterbatasan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ingatlah bahwa segala sesuatu itu ada risiko. Ya, jangan pernah menghindari yang namanya risiko. Kalau Tuhan izinkan, terimalah.
sebagai bagian dari konsekuensi panggilan dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.